وجميع شراح مؤلفاته والمحشين على شرح مشايخهم ودلم مدادهم ونقدنهم وكرم مؤلفاتهم وجميع العلماء والأولياء الصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء البلدة وعلمائها وصلاحها ومن أمر هذا الرباط سابقا ولاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والجنة ويدعو علينا والمسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Ba'fadal radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sayyidis salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah ila anqal babus shalah. Kita selesai dari bab toharoh. Sekarang ke bab sholat. Sholat lugatan adalah ad-du'a bi khair. Wakila ad-du'a. Atau ad-du'a wakila ad-du'a bi khair. Jadi sholat itu doa. Secara bahasa artinya doa. Baik doa yang baik atau doa jelek. Itu semuanya sholat. Wakila sholat itu khusus doa bi khairin. Doa yang baik-baik. Doa yang jelek enggak dikatakan salah. Nah, ini lugatan. Adapun istilahan apa? Af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim ghaliban. Sebagian ulama mentarifi kalimat akhirnya diganti bukan ghaliban tapi wad'an. Ya, ada yang ghaliban, ada yang wad'an. Itu. Jadi salat itu af'al wa aqwal. Af'al jam'u fi'lin. Aqwal jam'u fi qaul. Minimal jamak berapa? 3. Berarti yang dikatakan salat itu harus ada beberapa perbuatan. Minimal 3. Harus ada beberapa ucapan. Minimal 3. Nah, itu. Muftatahatun bit takbir, dimulai dengan takbir pertama kali. Rukun pertama takbir. Wa mukhtatamatun bit taslim, dan ditutup dengan salam. Nah, tapi ghaliban biasanya yang namanya sholat begitu. Itu maksud dari ghaliban biasanya. Nah, ada sholat yang nggak biasa nanti. Nah, atau sebagian ulama bukan mendefinisikan dengan ghaliban tapi wad'an. Wad'an artinya semestinya begitu. Yang dikatakan sholat semestinya begitu. Berarti ada af'al wa aqwal. Ada beberapa perbuatan, ada beberapa ucapan. Biasanya atau semestinya begitu. Tapi ada sholat yang nggak biasa, yang keluar dari aturan semestinya, karena ada hal yang menyebabkan itu, yang menuntut itu. Li'aridin, semestinya tidak begitu, tapi jadi begitu. Contoh, sholatnya orang bisu kan tidak bisa ngomong. Nah, padahal sholat itu kan af'al wa aqwal. Sholatnya orang bisu apa ada qaulnya? Orang bisu apa ada qaulnya? Tidak ada qaulnya, iya kan? Ada qaulnya? Tidak ada. Hanya af'al. Jadi salatnya orang bisu hanya af'al. Tidak ada aqwal. Nah, maka ini apakah dikatakan salat? Iya, dikatakan salat. Loh, katanya af'al wa aqwal. Kalau nggak ada af'al atau nggak ada aqwal atau ada fi'lun, ada qaulun, tidak sampai 3, berarti bukan salat. Itu ghaliban. Biasanya begitu. Tapi ada salat yang luar biasa, di luar kebiasaan, kayak sholatnya orang bisu. Hanya ada af'al dan tidak ada aqwal. Atau sholatnya orang yang diikat, tidak bisa gerak. Orang diikat semua anggota badannya, nggak bisa gerak. Tapi ngomong masih bisa. Nah, ini sholat hanya aqwal, nggak ada af'al. Apa dikatakan sholat? Iya. Loh, kan tidak sesuai dengan definisinya. Itu ghaliban, ghalibnya begitu, atau wad'an, semestinya begitu. Tapi karena nggak bisa, gimana lagi? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada sholat yang nggak ada aqwal, nggak ada af'al. Orang bisu diikat, nggak bisa gerak, nggak ada af'al, dan bisu nggak ada aqwal. Apa sholat? Ya tetap dikatakan sholat.
Itu tetap dikatakan sholat. Atau sholatnya orang yang masih sadar, tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, kayak orang stroke tapi sadar. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, itu stroke nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak. Nah, dia menjalankan sholat dalam hatinya. Jadi nggak ada akwal, nggak ada af'al. Apa dikatakan sholat itu? Ya sholat. Kan tidak sesuai definisi. Itu definisi yang tersebut af'al wa aqwal itu ghaliban. Atau ada sholat hanya ada fi'lun wahid, aqwalnya banyak. Kayak apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah af'al fi'ilnya cuma satu, apa? Berdiri ya kan? Fi'lunya hanya qiyam. Aqwalnya banyak. Ada Fatihah, ada sholawat, ada doa lil mayyit, ada salam, ada takbir. Nah itu. Jadi ada aqwal tapi af'alnya tidak ada. Yang ada fi'lun wahid, hanya qiyam. Nah, ini apakah dikatakan sholat? Iya sholat. Lu kan tidak ada aqwal, tidak ada af'al, cuma fi'lun wahid. Itu ghaliban. Wadah ya? Nah, seperti itu. Ini takrifnya sholat. Lughatan wa syar'an. Kemudian sholat itu ibadah badaniyah yang paling afdol setelah syahadatain. Ibadah itu ada dua. Ada ibadah badaniyah, ada ibadah qalbiyah. Ibadah badaniyah yang dilakukan oleh badan, termasuk lisan. Ada ibadah qalbiyah, ibadahnya hati. Afdolul ibadah al-badaniyah as-salah ba'da syahadatain. Yang pertama syahadatain. Jadi ibadah badaniyah yang paling afdol nomor 1 syahadatain, nomor 2 salat. Setelah salat apa yang paling afdol? Saum. Setelah saum haji. Setelah haji zakat. Jadi dari rukun Islam itu pertama yang paling afdol syahadatain. Kemudian salat, puasa, haji, zakat. Itu urutan afdoliyahnya. Dan apa? Itu kalau ibadah badaniyah. Jadi ibadah badaniyah yang paling afdol setelah syahadatain adalah salat. Jadi salat fardu itu paling afdolnya ibadah fardu. Salat sunat paling afdolnya ibadah sunnah. Itu paling afdolnya ibadah sunnah. Untuk ibadah badaniyah. Untuk ibadah badaniyah. Loh, kalau sholat terus nanti tidak bisa baca Quran. Padahal punya istiqomah bacaan Quran. Tidak apa-apa baca Quran sambil sholat. Lu udah hafal, megang mushaf tidak apa-apa ya. Di Ramadan misalnya kepingin jamu. Tapi tidak khusus Ramadan ini. Memperbanyak salat sunat, memperbanyak bacaan Quran. Itu tidak khusus Ramadan. Bisa untuk menggabungkan. Sholat megang mushaf. Atau taruh meja depannya. Salat sunat. Lu capek berdiri lama, sholat duduk tidak apa-apa, sholat sunat kok ya. Sholat sunat sambil duduk. Sampingnya ada meja, baca gitu. Semaunya antum sesemangatnya. Baca 1 juz, 2 juz, baru ruku. Itu. Kan sama aja. Daripada antum duduk dan sholat baca Quran dok. Itu kecuali tadarus ya. Kalau tadarus gimana? Itu. Kalau pas baca Quran sendiri, mending buat sholat. Sholat apa terserah, sholat apa saja. Sholat mutlak. Atau sholat hajat, sholat apa terserah sudah. Sholat yang memungkinkan. Itu, sholat sambil baca Quran. Pahalanya beda sekali. Jauh berlipat-lipat baca Quran di dalam sholat dibanding baca Quran di luar sholat. Nah, jadi afdol ibadah badaniyah itu. Tapi kalau dibanding ibadah qalbiyah lebih besar pahala ibadah qalbiyah. Ibadahnya hati itu kalau dibanding dengan ibadah badan tidak ada apa-apanya. Jadi dzarrah minal ibadah al-qalbiyah. 1 biji atom, kecil. Ya, kecil sekali, seperti biji bayam. Ibadah qalbiyah pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah dibanding segunung ibadah badaniyah. Ibadah qalbiyah seperti apa? Tawakal, hatinya penuh dengan tawakal. Itu tawakal, penuh pasrah kepada Allah. Tidak ada iktimat kepada makhluk, tidak mengandalkan makhluk, tidak mengandalkan kepandaian, kecerdasan, kekuatan, harta, teman, bawahan, atasan, keluarga, tidak. Semuanya hatinya tergantung pada Allah. Apapun yang terjadi, Allah. Itu tawakal, ikhlas. Itu ikhlas, kemudian iman. Nah, itu tafakkur. Itu ibadahnya hati. Jadi diam-diam antum mikir. Bukan mikir utang. Paham ya? Mikir makhluknya Allah, keajaiban ini. Betapa rahman rahimnya Allah. Betapa agungnya Allah. Betapa lutufnya Allah. Betapa. Tafakkur.
Gitu. Jadi memikirkan kok apa keajaiban-keajaiban alam. Nah, ini harus latihan. Di antara kitab yang bisa melatih untuk pandai bertafakur fi makhluqatillah, Imam Ghazali punya kitab namanya apa? Imam Ghazali punya kitab lupa, Ajaibul Makhluqat kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah namanya Ajaibul Makhluqat, keajaiban makhluk. Jadi kenapa langit itu kok warnanya biru? Itu kok bukan yang lain? Kenapa telinga antum kok keriput-keriput begini? Nggak polos kayak corongan speaker itu ya? Nah, itu. Kenapa hidung modelnya kok begini? Kenapa ada alis? Kenapa ada bulu mata? Dan yang di badan antum dan di luar badan antum. Langit, bumi, laut, gunung. Itu semua ada keajaiban. Itu. Kalau nggak salah namanya Ajaibul Makhluqat. Itu tipis, kitabnya tipis. Paling kalau cetakan yang apa? Kertas kuning kayak kitab-kitab yang lama itu cuman berapa halaman? Enggak sampai 50 halaman. Jadi luar biasa, itu membantu kita tafakkur fi makhluqatillah. Dengan begitu mau nggak mau bertambah iman. Jadi dibanding sholat sunat ya lebih besar ini tafakkur ini. Jadi ibadah qalbiyah tidak bisa dibandingkan dengan ibadah badaniyah. Jadi dzarrah minal ibadah al-qalbiyah khair min jibal minal ibadah al-badani, dibanding gunung dari ibadah badan, tafakkur. Jadi perlu kita tafakkur itu. Jadi ibadah itu bukan hanya apa? Salat, bukan hanya apa? Itu. Sambil wirid kita tafakkur juga bisa. Tafakkur fi ma'anihi dan seterusnya. Ibadah tafakkur. Makanya kan ada hadis mengatakan tafakkur sa'a khairum min ibadah sanah. Ada yang sitin sanah, ada yang sab'in sanah. Itu. Macam-macam riwayatnya kok beda-beda, tergantung kualitas tafakkurnya. Tafakkurnya orang awam ya beda dengan tafakkurnya orang-orang salihin, tafakkurnya aulia, tafakkurnya arifin. Semakin kuat keimanan seseorang, nilai tafakkurnya semakin tinggi. Nah, itu. Kemudian termasuk ibadah qalbiyah adalah ma'rifah, ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Tawakal, sabar, itu. Itu mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada apa-apanya dibanding orang setiap hari khatam Al-Qur'an. Kalau perlu ditambah Taurat sama Injil ya. Nah, itu. Wiridnya banyak, sholatnya, puasa terus setiap hari. Tapi di hatinya tidak ada mahabbatun Nabi. Ada orang bilang Sayyidina, Sayyidina bid'ah. Kalau kerajanya Jalalatul Malik, Jalalatul Malik. Jalalah ini apa? Al-Jalil Allah Subhanahu wa taala, Jalalatul Malik. Untuk Nabi hanya Sayyidina dikatakan bid'ah. Nah, itu. Memperbanyak salawat bid'ah. Nah, tidak ada mahabbatun Nabi. Ini hatta abadallah alf sana atau alf sana. Setiap malam enggak pernah tidur. Ngatamkan Quran di dalam sholat. Puasa sunnah terus. Jihad membela agama Allah versi dia. Tapi dia tidak ada mahabbah. Tidak bakalan naik makom sedikit pun di sisi Allah. Tapi orang ibadahnya melakukan yang wajib-wajib, kemudian sunnah-sunnah berusaha ngamalkan sebisanya, walaupun tidak terlalu banyak. Tapi di hatinya penuh dengan mahabbatun Nabi, dia kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah. Di hatinya penuh dengan tawakal, di hatinya penuh dengan sabar, ini kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah. Karena itu, jangan menilai orang dari banyaknya ibadah badaniyah. Gak bisa. Jadi kadang orang ibadahnya biasa-biasa, tapi makomnya sangat tinggi di sisi Allah. Kadang orang ibadahnya setiap hari khatam Quran berkali-kali. Sholat sunatnya, puasanya. Tapi di sisi Allah nggak ada nilainya sama sekali. Kenapa? Di hatinya penuh dengan i'tirad, protes kepada qada-qadarnya Allah, hasad, jaza, protes, tidak sabar ketika mendapatkan musibah dan seterusnya. Tidak ada mahabbatun Nabi, tidak ada ma'rifah. Nah, orang nggak kenal Nabi tidak bakal ma'rifatullah. Dijamin. Tidak kenal Nabi, tidak bakalan makrifah kepada Allah. Tidak bakalan. Nah, jadi ibadah hati tidak bisa dibandingkan dengan ibadah badan. Nilainya sangat tinggi. Orang kalau tidak ada ibadah qalbiyahnya, ibadah badannya dok,
tidak ada sabar, tidak ada qanaah, tidak ada syukur. Itu. Percuma. Salatnya gak kidib. Salatnya kidib, khorot, bohong. Allahu Akbar. Allahu Akbar ini apa? Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar dibanding Allah. Allah Maha Besar. Katanya Allah Maha Besar. Di dalam sholat kok masih ingat problem kehidupan? Berarti bukan Allah Akbar. Masalah inti lebih besar. Jadi inti ngomong Allah Akbar tapi hakikatnya problem haki akbar. Ya. Daini akbar. Kepikiran utang. Sholat kepikiran utang. Inti ngomongnya Allah Akbar tapi hatinya daini akbar. Tidak sinkron antara lisan dengan hati. Nah, itu makanya kalau hati itu tidak ada sabar dan seterusnya, qanaah dan seterusnya, itu ngomongnya Allah Akbar tapi daini akbar. Atau dalam sholat kepikiran karena sering diganggu orang, sering dihasuti orang. Dalam sholat kepikiran padahal dia ngomongnya Allah Akbar, Allah Maha Besar. Artinya Allah besar apa? Lebih besar dibanding siapapun. Orang mau mengganggu saya, sedunia, jangankan 1-2 orang, sedunia mau mengganggu saya, tapi Allah Maha Besar. Kalau Allah menjaga saya, mereka tidak akan bisa mendatangkan sedikit mudarat. Nah, sholat masih kepikiran dimusuhi orang. Nah, berarti intinya ngomongnya Allah Akbar secara lisan, hatinya musuh saya Akbar. Ya, dan seterusnya. Baru takbir wis bohong. Ya, baru takbir wis khorot. Terus berarti tidak usah sholat orang kayak gitu. Bukan tidak usah sholat, hatinya diperbaiki. Sebagian orang keliru, ya wes tidak usah sholat aja. Sholat juga gitu, khorotnya. Sholat bohong, hoak sholatnya. Allah Akbar lisannya, hatinya selain Allah yang akbar. Jadi mentakbir selain Allah, mentakbir setannya, mentakbir nafsunya dan seterusnya. Bohong. Berarti nggak usah sholat, bukan nggak usah sholat. Sholatnya tetap diteruskan. Barangkali dengan barokah terus istiqomah sholat, walaupun hatinya seperti itu, Allah akan memperbaiki hatinya. Sambil berusaha merubah dan minta kepada Allah, tawasul kepada Rasulullah SAW, akan diperbaiki. Wadah ya, nah begitu. Itu Allah Akbar. Habis itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa isinya alhamdulillah? Memuji kepada Allah, mensyukuri apapun ketetapan Allah, yang enak atau yang enggak enak. Mensyukuri nikmat harta yang diberikan oleh Allah walaupun sedikit. Mensyukuri kesehatan yang diberikan oleh Allah, mensyukuri anak yang diberikan oleh Allah, mensyukuri istri atau suami yang diberikan oleh Allah, mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, di hatinya penuh dengan iktirat. Kenapa ya? Saya dulu sekolah sama fulan itu sekelas. Saya lebih pinter. Kenapa Allah menjadikan dia kaya, saya kok tidak kaya? Dikatanya alhamdulillahirabbil alamin. Lisannya alhamdulillah. Ya. Lisannya alhamdulillah, hatinya protes pada Allah. Mana alhamdulillahnya? Jadi lisannya alhamdulillah tapi di hatinya dipenuhi iktirat, tidak qanaah dengan rizki yang diberikan oleh Allah, dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah, dengan istri yang diberikan oleh Allah. Kenapa ya istri orang kok begitu? Lebih cantik misalnya istri teman saya. Kenapa kok tidak secantik istrinya teman saya? Mana alhamdulillahnya? Dikasih anak, kenapa ya anak saya kok begini kelakuannya? Tidak seperti anaknya orang lain. Kenapa? Seluruh kenapa? Kenapa saya sudah menikah lama tidak punya anak? Kenapa? Katanya alhamdulillah. Bohong lagi sudah ya. Bohong lagi. Belum dilanjutkan ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ar-Rahmanir Rahim. Itu mengatakan Allah Maha Rahmat, Maha Rahim, Maha pemberi nikmat, Maha Rahmat yang kecil maupun yang besar. Tapi protes kepada tadi Allah. Artinya dia mengatakan Allah ada rahmat. Katanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu. Hanya kepadamu ya Allah hamba beribadah. Hanya kepadamu hamba beribadah, saya kepikiran yang lain, kepikiran bisnisnya, kepikiran ininya, kepikiran itu. Wa iyyaka nasta'in. Itu. Hanya kepadamu hamba meminta tolong. Itu. Kalau ada masalah, yang diingat pertama bukan Allah. Yang diingat pertama temannya, keluarganya, rekan bisnisnya. Yang diingat pertama gitu.
Ketika ada masalah, yang diingat pertama makhluk. Katanya iya kan nasta'in. Lucu. Nah, karena itu ibadah qalbiyah itu dibanding ibadah badannya tidak ada apa-apanya. Karena itu ibadah badannya ini harus kita upayakan agar supaya kita memilikinya. Yaitu di antara yang terbesar adalah mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dengan mahabbah kepada Nabi, dengan ma'rifah kepada Nabi, pasti antum akan diantarkan ma'rifah kepada Allah. Akan diantarkan menuju akhlak-akhlak mulia. Gitu. Aqrabukum minni manzilatan yaumil qiyamah apa? Aqrabukum minni manzilatan yaumil qiyamah apa? Yang paling dekat majlisnya dengan Nabi nanti di hari kiamat apa? Aksarukum alayya sholatan. Riwayat yang lain, aqrabukum minni manzilatan yaumil qiyamah apa? Ahasinukum akhlaqa, yang paling baik akhlaknya. Loh, yang benar yang mana? Katanya tadi yang paling dekat dengan Nabi yang paling banyak sholawat. Riwayat yang lain, yang paling dekat dengan Nabi nanti dari kiamat yang paling baik akhlaknya. Ente berbanyak sholawat, otomatis akan jadi ahasinukum akhlaqa. Jadi berbanyak sholawat itu akan memperbaiki akhlak secara perlahan tanpa antum sadari. Akan semakin itu. Yang asalnya hubud dunya berkurang sedikit demi sedikit. Yang asalnya tomak berkurang sedikit demi sedikit. Yang asalnya tidak sabaran berkurang sedikit-sedikit. Yang asalnya pemarah berkurang sedikit-sedikit. Dengan barokah iksar minas salah wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Udah. Ini apa? Jadi salat itu afdhalul ibadah, maksudnya ibadah badaniyah. Itu pun setelah syahadatain. Sah ya muhib? Sah. Sahih. Yes. Kemudian salat itu diwajibkan ketika malam Isra tanpa wasithah. Kewajiban-kewajiban yang lain melalui wasithah wahyu. Khusus salat langsung. Rasulullah yang dipanggil oleh Allah untuk diberi perintah salat. Ini berarti perintah yang sangat agung. Kalau ada presiden memberikan tugas kepada menteri, atau kepada bawahannya, ada kalanya dia nyuruh orang untuk sampaikan pada menteri keuangan untuk membuat kebijakan seperti ini, sampaikan pada menteri agama untuk membuat kebijakan seperti ini. Ada perintah lain langsung dipanggil menterinya, dipanggil ke istana, dikasih perintah. Mana kira-kira yang lebih penting? Perintah yang disampaikan lewat ajudan atau perintah yang langsung disampaikan pada menterinya? Yang lebih penting yang mana? Yang langsung kan? Berarti ini sangat penting sekali sampai disampaikan sendiri, dipanggil. Nah, ini Rasulullah SAW juga begitu, dipanggil untuk Isra Mi'raj, baru itu kemudian diwajibkan ketika Mi'raj. Itu disyariatkan seperti itu. Jadi tanpa dalam waktu yang sangat mulia, dalam keadaan yang sangat mulia. Kewajiban yang lain tidak ada yang seperti itu. Kemudian sholat itu. Nah, di sini katakan qala rahimallah tajibu ala kulli muslim balighin akilin tahirin. Yang kena kewajiban salat itu siapa? Setiap muslim yang baligh, berakal dan suci. Suci dari haid dan nifas. Jadi salat itu wajib. Salat yang wajib adalah salat 5 waktu. Selain 5 waktu tidak wajib kecuali jika dinadari. Duha tidak wajib, qobliyah, ba'diyah, rawatib tidak wajib. Witir tidak wajib kecuali dinadari. Selain itu enggak wajib. Jadi yang wajib sholat 5 waktu. Loh, kalau hari Jumat 5 waktu apa 6 waktu? Tetap 5. Gantinya duhur Jumat. Nah, itu. Jadi wajib sholat 5 waktu ini. Dan belum pernah sholat 5 waktu ini terkumpul untuk satu nabi. Dikatakan bahwa sholat subuh itu dulu sholatnya Nabi Adam. Sholat duhur sholatnya Nabi Dawud. Sholat asar sholatnya Nabi Sulaiman. Sholat maghrib sholatnya Nabi Yakub. Sholat isya sholatnya Nabi Yunus. Belum pernah 5 waktu ini terkumpul pada seorang nabi kecuali Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Kemuliaan yang sangat luar biasa. Jadi yang terpencar-pencar di para nabi itu terkumpul pada Rasulullah SAW dan umatnya. Menunjukkan keutamaan umat Nabi Muhammad SAW bi barakatihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sholat ini wajibnya itu muwassa'. Jadi yang namanya wajib itu ada wajib muwassa', ada wajib mudhayyaq. Wajib itu ada wajib muwassa', ada wajib mudhayyaq. Muwassa' itu artinya apa?
waktu yang disediakan oleh syarek lebih kalau digunakan untuk melakukan ibadah itu. Kayak salat zuhur 4 rakaat, perlu berapa menit? Katakan 5 menit. Lah waktu yang disediakan untuk salat zuhur oleh syarek dari kapan? Dari bergesernya matahari sampai apa? Sampai bayang-bayang satu benda panjangnya menyamai benda tersebut. Sampai bayang-bayang satu benda panjangnya menyamai benda tersebut. Ini apa? Namanya wajib muwassa. Wajib muwassa itu waktu yang disediakan oleh syarek itu melebihi untuk sekedar melakukan ibadah tersebut. Allah mewajibkan sholat zuhur. Waktunya katakan dari setengah 12 sampai jam 3. Lah, setengah 12 sampai jam 3 digunakan untuk melakukan sholat zuhur, sisanya masih banyak. Nah, ini namanya muwassa. Ada wajib itu mudayyak. Wajib mudayyak itu waktu yang sediakan ngepas, tidak lebih untuk ibadahnya. Kayak puasa. Puasa itu waktunya dari kapan? Subuh sampai maghrib. Bisa sehari puasa 2 kali. Nah, terus ada kelebihan enggak? Kalau dibuat puasa sekali masih ada lebih 1 jam atau 2 jam itu? Enggak, ngepas. Waktu yang disediakan ngepas. Enggak lebih, enggak kurang. Ini namanya wajib mudayyak. Salat ini wajibnya muwassa. Wajibnya muwassa. Karena wajibnya muwassa, waktunya longgar, maka enggak harus orang itu melakukan di awal waktu. Karena waktunya luas. Masuk mulai setengah 12 sampai jam 3 katakan. Jadi enggak harus melakukan di setengah 12, boleh jam 12, setengah 1, jam 1, setengah 2, jam 2, setengah 3, boleh. Pokok jangan sampai tersisa waktu yang enggak cukup untuk sholat zuhur. Kalau sudah ngepres, ya, kalau waktunya sudah ngepres, katakan sholat zuhur itu perlu waktu 4 menit. Lah OTW ashar sisa 4 menit. Lah saat itu berubah. Kewajiban sholat dari muwassa berubah menjadi mudayyak. Kenapa? Waktunya ngepres. Berubah menjadi mudayyak. Kalau udah mudayyak harus segera dilakukan. Wadahnya, jadi kewajiban yang muwassa seperti sholat ini nggak harus dilakukan di awal waktu. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Yang penting waktunya masih cukup. Cuma ketika masuk waktu sholat, memang antum tidak wajib langsung sholat. Wajibnya apa? Salah satu dari 2. Imma langsung sholat atau azam ala fi'liha. Jadi ketika masuk waktu zuhur setengah 12, antum tidak wajib sholat secara khusus. Wajibnya salah satu 2. Imma sholat, imma azam. Langsung sholat. Atau tidak langsung sholat, tapi niat dalam hati. Saya sholat nanti, nunggu jamaah jam setengah 1. Atau jam 1. Atau saya sholat nanti, mau istirahat dulu. Nanti jam 2 sholat. Nah, itu harus ada begitu. Kalau tidak, dua-duanya dosa. Dengar zuhur, tahu masuk waktunya zuhur dengan adzan atau yang lain, hayya 'alas shalah, dipanggil untuk sholat. Dia yang enggak sholat, enggak azam, dosa. Jadi begitu masuk waktu sholat, antum kewajibannya salah satu dari 2 itu. Imma langsung sholat, atau ada azam, niatan, tujuan untuk melakukan sholat nanti. Sebelum keluarnya waktu. Harus. Kalau enggak, dua-duanya dosa. Tahu masuk waktunya zuhur, enggak sholat, enggak niat, mengakhirkan sholat, dosa. Wadah. Sholat ini wajib ala kulli muslim. Wajib atas setiap muslim yang balik, berakal dan suci. Dan bersuci. Muslim. Selain muslim apa namanya? Kafir. Kafir ini wajib sholat apa enggak? Kalau kafir asli enggak wajib. Kalau kafir murtad wajib. Kalau kafir asli kafir memang. Sejak kecil asli kafir. Maka dia enggak wajib sholat. Ketika masuk Islam enggak wajib qadha. Kalau murtad wajib sholat. Cuma enggak sah. Wajib sholat tapi enggak sah. Dan kalau balik ke Islam wajib qadha. Jadi kalau kafir asli tidak wajib sholat, ketika masuk Islam tidak wajib qadha. Kalau murtad, ketika murtad wajib sholat, walaupun tidak sah. Tidak sah kok diwajibkan, ya kan bisa kembali ke Islam, langsung bisa sah. Tinggal lakukan saja. Saya sama kayak orang nggak punya wudhu, wajib sholat apa enggak? Wajib. Lu kan tidak sah, tinggal wudhu sholat toh.
Orang murtad juga begitu. Dalam keadaan murtad, dia wajib sholat. Lu kan tidak sah sholatnya. Ya Islam oh. Balik ke Islam sholat oh. Wajib. Nanti kalau balik ke Islam, wajib dikodok. Lu murtad 50 tahun, wajib kodok semuanya. Kalau kafir asli enggak. Ini wajib atas muslim. Balighin, anak kecil tidak wajib. Walaupun sudah murohek, mendekati balik. Nah, itu. Akilin, yang berakal. Karena itu orang yang enggak berakal normal, tidak wajib. Enggak berakal ini macam-macam. Bisa orang pingsan, bisa orang gila, ya, atau lain-lainnya. Itu. Kemudian orang koma, tidak wajib sholat. Orang koma di rumah sakit setahun misalnya, tidak wajib sholat, tidak wajib qadha juga. Nah, itu. Tahirin, yang suci dari haid dan nifas. Orang haid dan nifas nggak sah. Nah, ada yang nggak disebutkan syarat satu oleh musannif apa? Balaghathud dakwah. Sampai kepadanya dakwah Islamiyah. Jadi yang wajib sholat itu apa? Orang muslim, akil, baligh, tahir, balaghathud dakwah. Sampai kepadanya dakwah. Ajakan untuk sholat. Itu perintah untuk sholat. Beda kalau ada orang Islam tapi nggak tahu wajibnya sholat, nggak wajib, nggak tahu karena hidup di pelosok, nggak tahu sama sekali tentang Islam. Jadi ada di pedalaman mana, misalnya pedalaman hutan Afrika, apa pedalaman hutan apa di apa? Probolinggo. Itu pedalaman hutan misalnya Afrika, pedalaman Papua misalnya, tidak pernah ada dai ke sana dan dia tidak pernah dengar tentang apa itu kewajiban Islam. Dulu pernah ada dai sampai ke sana ngajari Islam. Setelah ngajari Islam nonton syahadat mati dainya. Misalnya pedalaman Papua belum sempat ngajari kewajiban-kewajiban Islam, termasuk sholat belum diajari. Dan dia tidak tahu apa-apa, dikira wis dunia ya kampungnya dia tok itu. Dunianya dia ya cuman yaitu berburu, itu makan tidur, berburu makan tidur, berburu makan tidur. Nggak tahu apa itu sholat, nutup aurat, makanya pakai koteka dan seterusnya itu ya. Itu nggak tahu apa-apa sudah. Dikira hidup itu cuman gitu, mati ya sudah mati. Nggak tahu apa-apa. Dia cuma diajari Islam. Setelah diajari Islam belum sempat diajari sholat, dainya mati. Nggak tahu apa-apa. Nah, berarti nggak sampai kepada dia kewajiban sholat. Nanti setelah tahu, dia tidak wajib ini. Setelah tahu, apa wajib atau enggak wajib? Tidak tahu kok. Dan tidak ceroboh dia. Tidak tahu apa-apa. Dikira nggak ada dunia lain. Dikira sedunia itu isinya kayak begitu semua ya. Nggak tahu apa-apa. Seandainya ada seperti itu ya, ini tidak wajib sholat. Nah, udah. Tadi yang wajib itu muslim, baligh, akil, tahir, balaghathud dakwah. Nah, kalau tidak seperti itu berarti tidak wajib. Apa wajib qadha? Lah ini. Fala qadha ala kafirin illal murtadda. Maka orang kafir enggak sah. Enggak wajib sholat. Dan enggak wajib qadha. Fala qadha ala kafir. Enggak ada kewajiban qadha atas orang kafir illal murtadda, kecuali orang murtad. Ini wajib qadha. Karena ketika murtad dia wajib sholat walaupun enggak sah. Karena dia bisa melakukan syaratnya Islam, ya udah masuk Islam sholat. Sehingga orang murtad ketika kembali ke Islam wajib qadha. Itu. Kalau kafir asli tidak wajib. Kenapa? Untuk menyemangati dia masuk Islam. Tidak wajib qadha karena menyemangati dia untuk masuk Islam. Kemudian karena ada firman Allah, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakan pada orang-orang kafir, ketika mereka berhenti dari kekufurannya, maka semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah yang telah lalu. Itu. Tapi yang berkaitan dengan hakullah, kalau hakul adam ya tetap ada orang kafir dulunya punya utang, kemudian masuk Islam. Oh kata Allah, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Berarti utangnya lunas. Enggak, utang ini hakul adami, hanya manusia tetap harus dilunasi. Kalau ada tanggungan utang masuk Islam berarti bebas. Enggak, yang hakullah bebas. Dulu ente kafir enggak puasa, enggak usah qadha. Enggak sholat, enggak usah qadha. Dan seterusnya. Tapi hutang kepada manusia beda lagi. Harus dibereskan. Gitu. Kemudian apa? Orang kafir ini enggak wajib sholat dan enggak wajib qadha. Kalau qadha apa boleh? Ada orang kafir masuk Islam.
kemudian dia setelah masuk Islam semangat. Ada orang kafir itu awal masuk Islam semangatnya ngalang-ngalang yang sudah muslim lama, yang tahunan. Dia kepingin kodok, saya kepingin kodok sholat dulu selama kafir. Boleh apa enggak? Khilaf. Kata Imam Romli tidak sah. Jadi orang kafir masuk Islam mengkodok sholat tidak sah kata Imam Romli. Tapi kata Imam Kurdi, wat tahqiq khilafuhu. Yang tahqiq itu pendapat yang beda dengan Imam Romli. Jadi kata Imam Romli tidak sah. Tapi selain Imam Romli mengatakan sah, tidak apa-apa, boleh. Jadi orang kafir ingin mengkodok sholat yang ditinggalkan ketika kafir boleh. Kalau murtad wajib. Ini kafir asli. Melakukan kodok boleh apa enggak? Khilaf. Kata Imam Romli tidak sah. Nah, melakukan ibadah yang tidak sah boleh apa enggak? Enggak boleh. At-talabus bi ibadatin fasidatin haramun kaidahnya. Melakukan ibadah fasidah itu haram, sholatnya dia enggak sah kalau kodok. Lo kepingin memperbanyak sholat itu sunat. Selesai udah, sholat itu sholat mutlak ya. Sholat qobliyah, ba'diyah, duha, witir itu lakukan yang maksimal semuanya. Kalau masih ada semangat, lakukan sholat mutlak, selesai sudah. Atau nadharo sholat mutlak biar dapat pahala wajib itu. Jadi kalau kodok tidak boleh kata Imam Romli, tapi khilaf. Kata Imam Kurdi sah, yang muktamad sah. Ilal murtad, kecuali murtad. Kalau murtad itu wajib kodok. Bahkan orang murtad terus gendeng, gila ya. Jadi ada orang umur masih muda murtad. Setelah murtad itu gila, 50 tahun baru balik ke Islam, sembuh dari gilanya kemudian balik ke Islam. Hatta yang hari-hari gendengi wajib untuk dikodok. Padahal orang maju tidak wajib sholat kan ya. Gara-gara murtad diberatkan. Suruh apa murtad? Hatta ketika murtad gila, tetap wajib kodok. Kemudian wala sabiyin fala qada ala kafirin wala sabiyin. Tidak ada juga kewajiban kodok bagi anak kecil, tapi sunat. Jadi anak kecil mengkodok setelah balik, mengkodok sholat yang ditinggalkan dulu ketika masih kecil. Boleh apa enggak? Boleh, bahkan sunnah. Misalnya anak kecil, dulunya kalau disuruh sholat sama orang tuanya, ayo sholat sana, ke musola, ke masjid, berangkat. Tapi enggak ke musola, enggak ke masjid. Apa? Main petak umpet sama teman-temannya. Atau main layang-layang, main kelereng, ya. Itu. Ada yang senyum-senyum ya. Itu. Ada yang begitu. Sekarang ya, aduh astagfirullah. Dulu kenapa ya disuruh walidi itu kok sering begitu. Mau kodok, boleh apa enggak? Boleh, sunat bahkan ya. Enggak wajib. Seandainya dikatakan enggak dikodok enggak apa-apa, anak kecil enggak wajib sholat kok. Walaupun orang tuanya wajib nyuruh, beda. Jadi anak kecil ini wajib sholat apa enggak? Enggak wajib. Tapi kalau sudah umur 7 tahun, tamyiz, wajib disuruh sholat apa enggak? Yang kena wajib orang tua. Orang tua wajib nyuruh. Untuk apa? Biar anak ini terbiasa sholat, terbiasa ibadah, terbiasa taat. Sehingga balik tidak berat bagi dia. Karena sudah terlatih sejak kecil. Apapun yang ditanamkan sejak kecil itu nanti balik mudah. Anak kecil sejak kecil diajari dermawan. Habis itu gampang untuk sedekah. Tapi kalau sejak kecil diajari bakhil, ya repot. Hatta gede udah mujahadah, nemukan syekh murabi, tetap hatta nemu syekh murabi berat untuk merubah karakternya. Kenapa? Sejak kecil udah tertanam kayak gitu. Jadi berat. Gitu. Makanya sejak kecil itu perlu dibiasakan yang baik-baik. Gitu. Wajib orang tua memerintahkan anaknya untuk sholat. Gitu. Ya Humaydi, wajib ya. Yang wajib siapa? Orang tua. Anaknya tidak wajib. Jadi kalau anaknya nggak sholat, tidak dosa. Orang tua sudah nyuruh. Dia sholat, ya hanu sholat. Tidak wudu. Ke kamar mandi, ke toilet, ayo wudu. Berangkat ke kamar mandi. Basah semua. Ternyata tidak cuci muka aja. Itu. Orang tua tidak dosa, sudah nyuruh kok. Sudah ngajari, sudah didik. Anaknya begitu. Sama-sama nggak dosa. Orang tuanya nggak dosa, anak kecilnya juga tidak dosa. Setelah gede, ingat kelakuannya waktu kecil menyesal. Kepingin kodok. Boleh apa enggak? Boleh nggak anak kecil kodok ketika balik? Boleh, bahkan sunnah. Gitu. Cuman kalau kodok yang sebelum tamyiz khilaf. Kalau kodok yang setelah tamyiz sah, sunnah. Yang sebelum tamyiz dulu, iya saya dulu kan ketika bayi nggak sholat. Ketika bayi ingin kodok, sholat ketika dia masih bayi atau ketika umur 3 tahun 4 tahun sebelum tamyiz itu belum bisa makan sendiri, belum bisa cebok sendiri. Nah itu ingin dikodok, boleh apa enggak? Boleh, tapi khilaf kalau sebelum tamyiz. Dan setelah tamyiz sunnah.
Nah, udah. Kemudian wala haidin wa nufasaa, ay wala qada'a ala haidin wa nufasa. Orang haid, orang nifas tidak wajib sholat, bahkan haram untuk sholat. Setelah apa? Setelah suci, apa harus dikodok? Apa hukumnya kodok sholat bagi orang haid nufasa? Kalau menurut Ibnu Hajar haram dan tidak sah. Jadi kodok bagi apa? Orang haid nifas sudah suci ingin mengkodok sholat yang ditinggalkan ketika haid atau nifas, yahrum walayan akid, haram dan tidak sah. Menurut Imam Ibnu Hajar. Kata Imam Romli, yukroh, yan akid lakinnahu yukroh bila sawab. Jadi kata Imam Romli, orang haid orang nifas kepingin mengkodok sholatnya, boleh apa tidak? Boleh, tapi makruh. Sah apa tidak? Sah, tapi nggak ada pahala. Ngapain? Itu kayak kurang kerjaan aja. Kepingin dapat pahala sholat ini, sholat atau sunat. Selesai. Enggak pengen kodok. Kenapa pengen kodok kok? So ibadah kok ngikuti hawa nafsu. Saya kepingin itu berarti selera nafsu. Kalau nggak cocok dengan syariah. Kalau cocok dengan syariah beda lagi. Tidak cocok dengan syariah nggak memperbolehkan, nggak mewajibkan. Kenapa? Menurut Imam Ibnu Hajar haram dan tidak sah. Jadi dosa orang haid nifas setelah suci mengkodok itu dosa. Kata Imam Romli nggak dosa, makruh aja. Tapi sepakat dua-duanya nggak ada pahalanya. Ngapain? Itu ngapain? Jadi perempuan haid nifas itu ibadahnya apa? Tarkus sholat. Jadi kalau dia ingin dapat pahala gampang, tinggalkan sholat, niat mengamalkan syariah, selesai. Kalau itu sholat malah dosa. Kodok jika begitu tidak usah. Wala ala haidin wa nufasaa. Kalau puasa wajib, kenapa ada nas? Harusnya tidak wajib. Puasa itu kalau secara kaidah perempuan haid nifas wajib puasa apa enggak ketika dalam keadaan haid? Tidak wajib, bahkan haram. Harusnya setelah suci tidak wajib qadha, harusnya secara kaidah. Tapi itu fikih itu naklun. Jadi fikih itu bukan aklun. Jadi bukan mengandalkan akal, tapi nakal. Ngikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ngikuti apa yang difahami oleh para sahabat, oleh para mujtahidin dari Rasulullah SAW. Tidak akal-akalan. Karena itu kata Sayyidina Ali, Masul khuf, antum sudah belajar kan masul khuf? Masul khuf minimal yang atas apa yang bawah? Minimal yang atas. Sunnahnya penggabungan dua-duanya. Minimal yang atas. Padahal yang kotor yang mana? Harusnya yang lebih berhak diusap kan yang bawah kan ya? Tapi Rasulullah SAW ngusap yang atas. Makanya kata Sayyidina Ali, laukana dinu bil akli. Seandainya beragama itu ngikuti akal, lakana asfalul khuf aula bil masah min a'lahu. Tentu bagian bawah khuf lebih berhak untuk diusap daripada bagian atas. Lakinni ra'aitu Rasulullah SAW yamsah lahu. Tapi saya melihat sendiri Rasulullah ngusap yang atas. Nah, ini menunjukkan apa? Agama, fikih dan yang lain-lain itu tidak akal-akalan. Tapi apa? Ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Wadah ya. Jadi ittiba. Karena itu tidak bisa akal-akalan. Nah ini puasa ini harusnya secara kaidah tidak wajib. Kaidah yang difahami oleh akal harusnya tidak wajib. Tapi wajib kenapa? Rasulullah memerintahkan kunna nu'mar bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah, kata Sayyidah Aisyah. Kami diperintahkan untuk mengqadha shaum tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Nas itu. Kemudian wala majnunin illal murtadda. Orang majnun tidak wajib salat ketika sudah sembuh. Apa wajib qadha? Tidak wajib qadha orang majnun. Ini. Karena dia tidak mukallaf. Kecuali jika dia murtad. Jadi ada orang murtad, setelah murtad gila. Kemudian balik ke Islam, sembuh, balik ke Islam. Wajib diqadha apa enggak? Hari murtadnya. Wajib walaupun dalam keadaan gila. Kemudian wala mughma alaih. Orang yang enggak sadarkan diri, tidak wajib salat juga seperti orang pingsan. Mughma alaih itu seperti orang pingsan. Pokoknya tidak sadarkan diri. Orang pingsan, orang ayanen, ayan itu epilepsi ya, itu tidak wajib salat itu. Kecuali illas sakron al mutaaddi bisukrih, kecuali orang mabuk yang mabuknya sengaja, tahu minuman keras diminum, mabuk, tidak sadar kan? Tidak sadar mulai dari pagi jam 10, sadar-sadarnya maghrib, wajib qadha itu. Zuhur sama asar wajib diqadha. Loh, kan tidak sadar tadi. Ya tidak sadarnya sengaja. Itu mabuknya sengaja.
wajib qadha. Beda kalau nggak sengaja, nggak tahu, dikira teh, diminum aja. Dikira teh diminum, mabuk mulai dari jam 10 pagi sampai maghrib. Maka zuhur asar nggak usah diqadha. Nggak usah diqadha. Wah, ya, karena nggak sengaja. Jadi orang-orang yang nggak sadarkan diri itu tidak wajib. Kecuali yang mabuk disengaja. Nah, ini. Kemudian nanti akan ada kasus ini setelah ini, insya Allah besok kita akan membahas apa masalah turuwul manek sama zawalul manek. Ini masalah sangat penting sekali. Jadi kalau melihat dohirnya ini, pokok orang kafir masuk Islam, anak kecil balik, anak orang gila atau nggak sadar kemudian sadar sembuh, orang haid nifas kemudian suci, itu ketika hilang udur-udurnya itu tidak wajib qadha kan ya. Tapi nanti masih ada tafsir lagi di masalah zawalul manek. Jadi nggak semutlak itu. Nanti kalau masuk kasus zawalul manek diqadha. Itu wajib diqadha. Jadi orang gila sembuh, sholatnya tidak wajib qadha, tapi bisa wajib. Ada sholat yang wajib diqadha, bisa jadi wajib diqadha kalau masuk kasus zawalul manek. Orang haid juga demikian, orang kafir, bahkan orang kafir. Itu seperti misalnya orang kafir masuk Islam setelah asar, jam 4 sore masuk Islam. Berarti ketika dia Islam masih asar apa enggak? Wajib sholat asar apa enggak? Wajib. Duhurnya wajib qadha. Lu katanya ini fala qadha ala kafirin illal murtad. Nanti dulu ya. Nah, ada kasus zawalul manek sehingga dia wajib untuk qadha. Duhur wajib qadha dia. Subuhnya enggak. Loh, apa bedanya duhur sama subuh? Kenapa enggak subuhnya kan enak cuma 2 rakaat. Kalau subuh kan 4. Ditukar enggak boleh dah. Itu anak qadha subuh karena 2 rakaat, yang duhur kan 4. Enggak bisa begitu, ada aturannya ya. Duhur wajib qadha, subuhnya enggak wajib qadha sebelum subuh apalagi. Ya. Nah, yang dulu-dulu enggak usah. Khusus duhurnya itu aja. Apa kaidahnya? Nanti akan dibahas. Ada orang kafir masuk Islam maghrib. Wajib sholat maghrib itu, bukan qadha, wajib asarnya wajib qadha pada enggak. Loh kok beda? Tadi masuk Islam asar, duhurnya wajib. Masuk Islam maghrib, asarnya enggak wajib. Kok ganti-ganti gitu ngomongannya ya? Itu. Nanti ada kaidahnya kaidah zawalul manek, itu akan dibahas. Kemudian apa enggak bertentangan di sini? Di sini kan dikatakan yang wajib sholat itu orang muslim, orang kafir enggak wajib sholat dan enggak wajib sholat dan enggak wajib qadha. Lah padahal di usul fikih itu ada kaidah begini. Jadi al-kuffar mukhatabun bi furu'is syariah. Orang kafir itu terkena khitab. Terkena khitab itu apa? Masuk ke dalam perintah dan larangan furu'us syariah. Furu'us syariah seperti sholat, puasa, haji, zakat, dan seterusnya. Larangan ghibah, larangan zina, mabuk, membunuh orang. Nah, itu masuk. Artinya berarti apa? Orang kafir masuk dalam kewajiban apa enggak? Dengan kaidah ini, orang kafir masuk dalam kewajiban agama apa enggak? Masuk. Masuk dalam larangan agama apa enggak? Masuk. Lah di sini kok enggak wajib? Kayak bertentangan antara usul dengan fikih, kayak bertentangan. Di usul dikatakan al-kuffar mukhatabun bi furu'is syariah. Orang kafir kena khitab furu'us syariah, artinya masuk dalam kewajiban dan larangan syariah. Di fikih, di bab salat tajibu ala kulli muslim, fala yajibu ala kafir. Bab puasa juga gitu, bab zakat juga gitu, bab haji juga begitu. Lo kayak bertentangan. Di fikih dikatakan tidak wajib sholat, puasa, haji, zakat, dan seterusnya. Apa ini maksudnya? Nah, beda. Jadi tidak bertentangan antara fikih dengan usul. Kenapa? Yang di fikih ini wujub zahiran tidak. Jadi yang maksud tidak wajib ini ay wujuban zahiran. Secara zahir mereka tidak wajib. Tapi di usul fikih itu membahas batinnya. Jadi ada zahir, ada batin. Ada hukum dunia, ada hukum akhirat. Secara hukum dunia dia nggak kena kewajiban. Secara hukum akhirat kena. Artinya apa? Secara hukum dunia itu begini.
dalam Islam, kalau orang itu nggak sholat, hukumannya apa? Harus dipaksa kan? Kalau nggak mau, hukuman apa? Nggak sholat, hukuman mati, penggal, dipenggal, hukuman mati. Nah, hukum ini, hukum dunia kan itu, dibunuh itu hukum dunia apa hukum akhirat? Di hukum dunia kan, hukuman di dunia kan. Lah ini tidak diberlakukan kepada orang kafir, khusus kepada muslim. Tukang-tukang becak nggak sholat itu diberlakukan yang muslim. Kalau ada tukang becak yang kafir nggak usah. Jadi yang muslim dibunuh gara-gara sholat, yang kafir nggak dibunuh. Secara hukum dunia tidak kena kewajiban. Itu orang kafir. Tapi yang dimaksud ini hukum akhirat. Artinya apa? Kalau dia kafir sampai mati, waliyadzubillah, jadi sampai mati kafir, maka nanti di akhirat kena siksa, kena hukuman. Bukan hanya hukuman kafirnya saja, dia kena hukuman azab gara-gara kafirnya. Dia juga kena azab gara-gara apa? Gara-gara nggak sholat. Gara-gara dulu di dunia nggak zakat padahal kaya raya. Gara-gara nggak puasa, nggak haji padahal mampu. Gara-gara ghibah, namimah, zina, bunuh. Itu. Kemudian minum khamr, konsumsi narkoba, riba, kena semua itu. Kena azab itu. Jadi kayak pasukan-pasukan Israel itu nanti kalau mati dalam keadaan tetap kafir, diadab gara-gara kufurnya dan diadab atas pembunuhan kepada setiap orang yang dibunuh. Kena adabnya. Nah, itu. Diadab juga karena tidak sholat, karena yang lain-lain, karena bohong dan seterusnya. Awal ya. Jadi yang dimaksud di fikih tidak wajib, artinya secara hukum dunia. Yang dimaksud di usul, mereka masuk dalam kitab syariah, artinya terkena kewajiban furu' syariah secara hukum akhirat. Wah deh, jelas apa enggak? Nah, jadi jangan bingung, yaitu perbedaannya. Visual. Visual. Ada pertanyaan? Wallahu a'lam bishawab.